Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim, wa huwa asdaqul qailina tabarukan bidzikrih wa ta'abudan bitilawatihi wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak limpahan karunia-Nya. Wabil khusus nikmat iman Islam, nikmat sehat panjang umur yang senantiasa Allah masih titipkan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi manusia yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut dan menggunakannya di jalan yang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah pada baginda alam jani Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in, sampai kita sekalian selaku umatnya mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, sampai akhirnya kita akan kembali memasuki salah satu makhluk Allah yang sangat dimuliakannya, yang sangat diberkahinya, bahkan termasuk amal ibadah kita pun dilipat gandakan. Mudah-mudahan kita bisa memasukinya, yakni makhluk tersebut bernama Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini, malam hari ini kita akan memasuki 15 hari menjelang Ramadan. 15 hari menjelang masuk ke bulan yang penuh dengan keberkahan. Perlukah kita berbahagia memasuki bulan ini? Jelas. Man fariha biduhuri Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa orang yang merasa berbahagia, bersenang hati, berniat ingin mengisi bulan suci Ramadan dengan amal-amal ibadah, masuk ke bulan suci Ramadan ini penuh kegembiraan karena Allah, haramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah mengharamkan jasadnya
kelak masuk ke dalam api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk jasad-jasad yang suatu hari nanti diharamkan oleh Allah terkena api neraka. Amin ya rabbal alamin. Punya niat baik jelas, dan memang itu sering kita lakukan. Terkadang jauh sebelum Ramadan, bahkan begitu Ramadan meninggalkan kita sudah memiliki niat baik. Ramadan hari ini, Ramadan bulan ini saya belum begitu maksimal, ya Allah. Semoga Kau masukkan kami ke bulan Ramadan tahun yang akan datang. Kami pengen begini, kami pengen begitu, banyak niat-niat ingin melakukan kebaikan, tetapi kadang-kadang sampai Ramadan datang kita biasa-biasa saja. Nah, mudah-mudahan untuk Ramadan ini kita lebih bersungguh-sungguh, karena belum tentu kita akan kembali berhadapan dan masuk dengan Ramadan. Maka supaya lebih hikmah, lebih khusyuk kita ada di bulan suci Ramadan, kita anggap Ramadan yang akan datang ini, seandainya Allah izinkan kita ada di dalamnya, maka niatkan. Sekaligus kita punya prinsip, jangan-jangan ini adalah Ramadan yang terakhir. Pasti insya Allah kita akan merasa lebih bersungguh-sungguh, lebih berbeda dengan bulan Ramadan yang sudah terlewati. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 15 hari menjelang Ramadan, umat Islam banyak yang merayakan, banyak yang memperingati acara Nisfu Sya'ban. Walaupun masalah Nisfu Sya'ban ini sebenarnya kalau berhubungan dengan nama tidak ada masalah. Yang pertama namanya Nisfu Sya'ban. Nisfu artinya setengah, Sya'ban bulan Sya'ban, setengah bulan Sya'ban, betul, malam ke-15. Kenapa di malam 15? Karena pada umumnya bulan Hijriyah yang diawali dengan bulan Muharram diakhiri dengan Zulhijjah, yang salah satunya adalah ada bulan yang bernama Sya'ban, yang disebut juga kadang-kadang lebih masyhur ruah. Itu jumlahnya belum tentu jumlahnya semua harinya 30 hari. Berbeda dengan bulan Masyahi. Kalau bulan Masyahi 29 hanya bulan Februari saja, bahkan 28, yang lainnya 30, bahkan 31. Di bulan Hijriah enggak ada yang 31. 29 dan 30, bahkan lebih banyak 29-nya kadang. Nah, makanya kita peringati malam ke-15-nya, karena bisa jadi satu bulannya di bulan Sya'ban ini adalah 29 hari. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sering terjadi ada sedikit perbedaan dalam masalah apa? Mungkin dalam masalah pelaksanaan sholat Nisfu Sya'ban. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang jelas semua memiliki pendapat masing-masing. Wabil khusus bukan pendapat secara pribadi, tapi kita mengambil pendapat dari alimul ulama. Maka besok ini atau malam hari ini kita memasuki 15 hari sebelum datangnya Ramadan, atau yang disebut dengan Lailatul Nisfi Sya'ban, malam setengah daripada bulan Sya'ban. Nah, di malam Nisfu Sya'ban ini banyak hal-hal yang memang hukumnya sunnah. Bahkan bukan hanya di malam Nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban ini banyak pekerjaan-pekerjaan sunnah, pekerjaan yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang-kadang kita lebih suka mempermasalahkan, membuat perdebatan dengan sesuatu itu, padahal masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya yang harus kita kerjakan, yang lebih bermanfaat buat kita daripada memperdebatkan sesuatu.
Di antara hal-hal yang memang menjadi sunnah, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah melaksanakannya di bulan Sya'ban, terlebih-lebih di malam Lailatul Nisfu Sya'ban. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Kenapa ya Rasulullah engkau di bulan Sya'ban ini lebih banyak berpuasa dibanding dengan bulan-bulan Hijriah yang lainnya?" Maka Rasulullah mengatakan, "Salahkah aku jika aku banyak berpuasa di bulan ini? Dikarenakan di bulan ini seluruh amal akan diambil, akan dilaporkan kepada Allah. Maka aku berharap, aku ingin pada saat buku catatan amalku dihadapkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa." Maka Rasulullah pantas mengatakan, "Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana sahri wa Ramadana sahru ummati." Sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulan Allah. Wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban ini syahri, kata Rasulullah, bulanku. Jadi Rasulullah memuliakan yang namanya bulan Sya'ban dengan menyebut bulan Sya'ban adalah bulanku. Jadi pantas. Lalu bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad boleh ikut? Ya boleh. Karena ikutnya dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah, itu namanya sunnah. Wa Ramadana sahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Makanya di bulan Rajab itu bulan pembersihan jiwa. Sya'ban bulan pembersihan lubuk hati. Bulan Ramadan dua-duanya, jiwa dan raga, zahir dan batin, kita sucikan di bulan Ramadan. Ya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan-amalan yang boleh kita laksanakan pada malam di bulan Sya'ban, terlebih-lebih di malam nisfu Sya'ban, di antaranya adalah kita sunnah melaksanakan salah satu sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih ini pernah diajarkan Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat Rasul, bahkan sekaligus paman beliau yang bernama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Pernah mengajarkan sholat sunnah tasbih. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan sekaligus mengajak kepada kita agar jangan sampai seumur hidup tidak pernah melaksanakan. Jangan sampai tidak pernah melaksanakan yang namanya sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih ini sedikit gambaran, kan insyaallah nanti saya sedikit praktekkan. Mungkin karena kan sholat sunnah ini berbeda dengan sholat sunnah yang lain. Kalau rakaat jumlahnya 4. Rakaat jumlahnya 4 ada 2 cara. Yang pertama bisa langsung 4 rakaat 1 kali salam, bisa langsung atau bisa juga dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, pada pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya silahkan ba'da isya. Mau berjamaah boleh saja dalam rangka syiar. Kita mengajak mendidik orang yang memang misalkan belum pernah karena belum tahu. Silahkan. Nah, ini sunnah diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Abbas melaksanakan sholat sunat tasbih. Kenapa disebut dengan sholat sunat tasbih? Karena di dalam sholat tersebut kita memperbanyak membaca bacaan tasbih. Tasbihnya yang bagaimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, bacaan tasbih tadi pada saat kita melaksanakan sholat sunat tasbih 4 rakaat, maka bacaan tasbih tadi dari awal hingga akhir jumlahnya tidak kurang tidak lebih adalah 300.
300. Maka kalau 300 jumlah rakaatnya 4, 300 dibagi 4 berarti satu rakaat kita membaca tasbih sebanyak 75. Kata Rasulullah, kalau engkau tidak pernah dan tidak mampu melaksanakan sholat sunat tasbih ini dalam sehari satu kali, tidak mampu, tidak kuat melaksanakan sholat sunat tasbih satu kali dalam sehari, silahkan satu kali dalam seminggu. Tidak mampu seminggu sekali, sebulan sekali. Tidak mampu sebulan sekali, setahun sekali. Bahkan kata Rasulullah, kalau tidak mampu sebulan sekali, setahun sekali, minimal seumur hidup sekali kita melaksanakan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat kita melaksanakan sholat sunat tasbih, sholat sunahnya seperti biasa saja, gerakan-gerakan sama seperti biasa. Cuman ada pas kita membaca tasbih di mana. Saya mau melaksanakan di rumah, mangga. Di mushola silahkan. Saya mau di rumah saja karena ini sholat sunnah. Kalau yang lebih utama kan di rumah, ya silahkan saja. Kebetulan saya belum pernah, saya mau mencoba di rumah. Saya baru pernah dengar doang nih sholat sunat tasbih, tapi belum pernah melaksanakannya. Sedangkan kata Rasul, kalau tidak mampu setahun sekali, silahkan laksanakan sholat sunat tasbih seumur hidup sekali. Alhamdulillah mungkin sudah pernah melaksanakannya di sini. Nah, di antara tata cara sholat sunat tasbih sama seperti sholat yang lain, cuman beda niat. Usolli sunat tasbih yang 2 rakaat gitu ya. Usolli sunat tasbih rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Itu kalau niatnya yang dilafazkan. Saya mah mau niatnya dalam hati, jelas niat itu di dalam hati, tidak dilafazkan. Karena yang dilafazkan niatnya dengan yang tidak dilafazkan niatnya dengan lisan sama, niat juga di dalam hati, tidak ada bedanya. Saya niat melaksanakan sholat sunat tasbih 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, caranya kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu kita Allahu Akbar seperti biasa, beres takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Beres doa iftitah, nah disitulah kita mulai membaca tasbih. Berarti membaca tasbih ini sebanyak 150 di dalam 2 rakaat atau 1 kali salam. Yang 1 rakaatnya 75 tasbih. Pos yang pertama adalah kita membacanya setelah doa iftitah atau sebelum membaca Al-Fatihah. Begitu. Allahu Akbar. Saya mau baca doa iftitah dulu. Silakan, sunnah. Saya tidak mau baca doa iftitah, ya tidak masalah. Tapi lebih utama baca. Nah, setelah baca atau tidak baca, kita baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu baca pertama 15. 15 bacaan tasbih. Ya, 15. Terus hitungnya gimana? Silakan kemampuan kita. Kalau memang tangan kita, jari kita bisa digunakan, subhanallah. Misalkan begini. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Nah, ini termasuk mungkin sholat yang sedikit memakan waktu. Kenapa? Ya baca tasbihnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 15. Beres baca tasbih 15, baru kita masuk membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan. Sunnah hukumnya kita membaca ta'awudz sebelum Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Selesai membaca Al-Fatihah, masuk membaca surah yang serah, mau pendek mau panjang, kembali kepada pribadi dan kemampuan kita. Nah, setelah kita selesai membaca surah pendek atau surah setelah Al-Fatihah, baru di situ mulai lagi tuh. Jadi jangan langsung ruku. Baca lagi tasbih sebanyak 10. Subhanallah, alhamdulillah. Beres 10, langsung ruku. Allahu Akbar. Baca lagi tasbih 10. I'tidal, beres 10. Sami Allahu liman hamidah. Biasa Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baca itu dulu, silahkan. Atau langsung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah 10. Beres i'tidal, masuk ke sujud. Sujud baca 10. Duduk antara dua sujud 10. Sujud lagi 10. Beres tuh terakhir. 1 rakaat itu 75. Kita hitung bareng-bareng sekarang. Sebelum Fatihah atau ba'da doa iftitah 15. Yang kedua membaca tasbih setelah membaca surah pendek. Yang ketiga setelah waktu ruku. Keempat i'tidal 10. Nah, ini yang 15 tuh sebelum Fatihah saja 1. Karena 1 rakaat itu 75. Nah, di sini yang 15-nya, yang 5-nya itu di Fatihah jadi 15. Yang lainnya 10. Sebelum Fatihah 15, setelah membaca surat pendek misalkan 10, ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, antara dua sujud 10, sujud lagi 10. 7 kali 10 70. Nah, yang Fatihahnya kan tadi 15 jadi 75. Nah, disitulah tempatnya. Kita bangun lagi berdiri untuk rakaat yang kedua. Bacaannya gimana? Sama seperti kita di rakaat pertama, yakni bangun lagi sebelum Fatihah baca lagi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 15. Setelah itu diulang sama saja. Setelah baca surat, ruku, i'tidal, sujud antara dua sujud dan sujud yang kedua. Beres sujud yang kedua bangun tahiyat akhir. Beres tahiyat akhir biasa salam assalamualaikum warahmatullahi. Beres belum sholat sunnah tasbihnya? Beres, cuman baru 2 rakaat. Harusnya berapa? 4 rakaat. Berarti saya pakai biasa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa belum beres? Karena kalau dihitung dijumlahkan bilangan tasbihnya baru 150. Sedangkan harus 300, berarti 2 rakaat lagi. Lumayan pegang, Pak. Karena biasanya kita cuma ruku itu Allahu Akbar, subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi bangun ini subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Cuma 10. Lumayan. Ya. Kenapa terasa lama? Karena memang kita belum terbiasa. Kalau sudah biasa, insya Allah. Orang yang jalan dari sini ke gunung, orang yang jalan tiap hari dari sini ke gunung, dia bertani ke gunung, capek enggak? Enggak. Terasa jauh enggak? Kenapa? Karena udah biasa. Begitu kita, jangankan ke gunung, kadang-kadang kita nyampe sawahnya dia udah mas-masan. Kenapa? Jauh banget ya. Terasa capek. Kenapa? Karena belum terbiasa. Sesuatu yang sudah terbiasa, insya Allah tidak akan terasa berat. Seperti halnya kita duduk di masjid ini tiap Ahad pagi, tiap sholat berjamaah, bagi yang tidak terbiasa, berat enggak? Berat. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah mau hujan, mau panas, mau apapun sudah. Karena panggilan hati yang di dalam hati tersebut ada iman. Sudah biasa, maka kita membiasakan sesuatu yang insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi salah satu pekerjaan, salah satu amalan yang disunnahkan diantaranya kita juga melaksanakan sholat sunat tasbih. Ya, sholat sunat tasbih 4 rakaat. Silahkan mau di tengah malam, silahkan. Saya mau ba'da isya'nya dilanjut karena takutnya nggak bangun lagi, silahkan. Alangkah lebih baiknya kita menjelang ya malam lah, di malam harinya kan sepi, udah nggak ada yang nonton TV, mungkin kalau di rumah gua ada nggak berisik lagi. Kenapa? Karena pada malam hari itu yarfa'ullahu a'malal ibadi kulliha bihajasya. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah ngangkat amal-amal pekerjaan hambanya semuanya bihajasya di bulan ini. Maka kita berharap, saya nanti di malam besok atau di malam sekarang saya mau melaksanakannya. Dengan harapan apa? Dengan harapan pada saat diangkat amal catatan kita oleh Allah, kita sedang melakukan kebaikan. Artinya diakhiri dengan hal-hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara yang dilaksanakan kita di setiap surau, di masjid, di musola, bahkan di majelis adalah membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Kenapa mesti Yasin? Kan kadang-kadang begitu. Ya silahkan, tidak ada paksaan mau baca Yasin, alhamdulillah. Mau baca Al-Baqarah silahkan, coba nanti ketinggalan. Kalau orang baca Yasin udah selesai 3 kali, Al-Baqarah belum selesai, kan gitu. Ya mau baca surah apa saja silahkan. Cuma kalau Yasin karena memang surahnya sudah terbiasa. Bahkan orang yang belum hafal atau belum mengenal huruf, ini mohon maaf, rata-rata jemaah saya itu kalau di kampung nenek-nenek, ya banyak nenek-nenek begitu, mak ngaji mak, siap terus ngajinya seminggu bisa sampai 5 kali, bahkan full kadang-kadang. Seminggu karena ke majelis ini terus keliling. Pas suruh baca, mak baca Yasin. Surah Yasin yang mana? Mak, baca aja tuh kulhunya, mak. Kalau kulhu baca bisa, tapi suruh nunjukin mana suratnya, enggak tahu. Kenapa? Enggak bisa baca Al-Qur'an. Tapi hafal. Kenapa? Karena sering mendengar. Baca ke majlis ini Yasinan dulu, baca ke majlis ini Yasinan dulu, ke majlis ini baca surat Tabarok, baca ke majlis ini surat yang lain Al-Waqi'ah misalnya. Karena dalam kesehariannya sering mendengar, walaupun tidak bisa baca huruf Al-Qur'an, begitu ada orang membaca dia bisa ngikutin, kan gitu, karena seringnya. Makanya alhamdulillah kita tabaruk ngalap berkah dari kemujizatan Al-Qur'an, khususnya surah Yasin. Minta kepada Allah pada malam ini, saya mau membaca surat yang lain silahkan. Tidak ada yang mempermasalahkan. Mau baca surat ini, mau baca surat ini silahkan saja. Intinya kita ngalap barakah terhadap kemujizatan Al-Qur'an yang mudah-mudahan memberikan efek kebaikan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan saja 3 kali kita niatkan. Yang pertama, ya Allah mudah-mudahan panjang umur. Jangan lupa jangan panjang umur doang, tapi kita ikuti dengan mudah-mudahan umur saya diikuti dengan keberkahan fi taatillah, umur yang berkah dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa kita mesti ikuti dengan hal tersebut? Dengan ketaatan kepada Allah. Artinya, buat apa umur kita panjang tapi kalau tidak ada kemanfaatan, kalau tidak ada perubahan buat kita, tidak ada bentuk ketaatan kita kepada Sang Khalik, kepada Allah, berarti umur kita pun sia-sia saja. Kita minta, ya Allah panjangkan umur saya, mudah-mudahan dengan umur ini saya tambah taat. Itu kan seperti itu, Pak. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta juga di Yasin yang kedua
Ya mau mintanya langsung nggak apa-apa, nanti tiga-tiganya baca dulu tiga. Kenapa? Karena sering kok dilaksanakan berjamaah. Intinya syiar. Kita ada syiarnya. Karena kalau baca surah Yasin sendiri yang sudah terbiasa saja, kalau 3 kali, 2 kali itu terasa lama Pak. Terasa lama baca, apalagi sampai misalkan 3 kali. Baca sekali aja kalau sendiri. Tapi kalau ada syiarnya banyak kan, kita alhamdulillah tidak terasa apa? Tidak terasa lamanya. Niatkan minta kepada Allah rezeki yang halal, barokah, manfaat untuk ibadah kepada Allah. Manfaat bukan hanya sekedar dunia, tapi sampai akhirat. Bahkan termasuk kita minta kepada Allah dijauhkan dari segala bencana. Minta pada Allah, termasuk mungkin ini pandemi corona ada di bulan Ramadan masih, bahkan sudah ada pengumuman dilarang mudik. Udah jauh, puasanya aja belum, termasuk kita mungkin sudah memikirkan mudik. Mudik nggak boleh, pulang kampung boleh. Pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita minta dijaga dari segala bencana, termasuk ya apapun yang tidak kita harapkan, termasuk ya Covid-19. Katanya mau ada Covid-21, padahal udah lewat. 21 udah masuk pertengahan. Covid-20 wah udah, nanti ada lagi vaksinnya. Nah, yang jelas kita memohon kepada Allah dijauhkan dari segala bencana, dan kita juga minta rezeki yang halal, barokah dan manfaat. Yang terakhir di antara doa yang kita panjatkan adalah minta ditetapkan iman dan Islam kita. Kita berharap dengan adanya iman, dengan masih memegang Islam sebagai agama kita, kita laksanakan perintah-perintah Allah, kita ikuti contoh-contoh dari baginda Rasulullah. Kita berharap di akhir hayat kita termasuk golongan yang husnul khatimah pada saat meninggal dunia, kita dalam keadaan memiliki iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian di antara amalan-amalan juga di bulan Sya'ban ini, saya mau nanti misalkan mau puasa besoknya, silahkan. Termasuk saya mengingatkan intinya mengingatkan kepada para jamaah, kita ini adalah para pemimpin. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kita ini adalah pemimpin. Pemimpin di mana? Ya kita, kalau kita bukan pemimpin di lembaga, paling tidak kita adalah pemimpin di keluarga. Kita pemimpin di keluarga, memimpin istri, memimpin anak-anak kita. Kita maka wajib mengingatkan kepada mereka. Mengingatkan dalam hal apa? Sebentar lagi kita memasuki Ramadan, khususnya kita ingetin pada istri kita, mungkin Ramadan yang lalu sempat puasanya tidak full. Ramadan yang lalu full enggak? Ada 5 hari, mumpung masih ada kesempatan, silahkan dikodok dulu, jangan sampai ditumpuk-tumpuk. Jangan sampai masuk Ramadan kodokannya belum beres, rugi sekali. Nah, kita wajib mengingatkan. Kalau sudah diingatin bagaimana? Ya syukur-syukur dilaksanakan. Walaupun tidak dilaksanakan, tapi kita sudah ngingetin, kita sudah gugur kewajiban kita. Artinya kita tidak ada salah lagi. Termasuk kita memiliki anak kita, baik laki-laki atau perempuan. Mungkin pada umumnya adalah perempuan, karena perempuan itu ada haidnya. Kita ingatkan. Kadang-kadang jarang yang ingetin. Padahal itu adalah tugas kepala keluarga, mengingetin mereka. Nah, ini perihal kita berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh kepada kita, silahkan 3 hari, kan puasa tiap bulan di bulan Hijriah kan begitu.
3 hari di awal bulan, 3 hari pertengahan bulan, 3 hari akhir bulan. Jadi kalau di akhir dengan awal berarti 6 hari. Karena di akhir 3 ya masuk ke awal bulan lagi. Cuman kan beda bulan gitu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan-amalan yang lain yang sunnah kita laksanakan, di antaranya kita banyak membaca tahlil. Tahlilnya yang mana? Tahlilnya adalah tahlil lafaz la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu tahlil, ada tulisannya di dalam Al-Qur'an yang merupakan zikir, kalimat, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ketika ada di dalam perut ikan Nun. Sampai muntah ikan itu kepanasan. Zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha tiada Tuhan illa anta kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau. Ini sesungguhnya aku kuntu ada aku ini minaz zalimin, sebagian dari orang-orang yang zalim. Kita mengakui bahwa kita bukan manusia yang sempurna. Kenapa kita harus baca tahlil itu? Kita mengakui bahwa sebelumnya kita banyak melakukan maksiat, durhaka kepada Allah, mohon kepada Allah. Demi masuk ke bulan suci Ramadan, kita sudah dalam keadaan suci lahir maupun batin, insya Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah suci, berusaha suci dan mensucikan diri kita zahir maupun batin dari dosa yang disengaja atau tidak, besar kecil, lama ataupun yang baru, sudah selesai masuk ke bulan Ramadan insyaallah nyaman. Bahkan Rasulullah SAW waktu khutbah di Permata minggu ketiga kemarin pernah menyampaikan ada doa malaikat yang diamini oleh Rasulullah. Doa makhluk yang tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah durhaka kepada Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat mereka ini dan selalu taat terhadap apa yang Allah perintahkan. Yang namanya malaikat berdoa dan meminta diaminkan kepada Nabi. Kapan? Ada yang menyatakan, nah ini sedikit beda. Ada yang namanya ketika Jumat, ada yang menyatakan ketika khutbah, ada yang menyatakan ketika sholat. Ya begitu khutbah setelah sholat apa? Sholat Idul Fitri. Nah ini beda-beda. Yang jelas ini pembelajaran buat kita. Apa di antara doa dari malaikat Jibril yang minta diaminkan oleh Rasulullah? Di antaranya adalah, ya Allah, jangan kau terima umat-umat manusia termasuk umat Nabi Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan tapi belum memohon maaf, meminta maaf kepada orang tuanya. Artinya kalau masih durhaka, saya emang gak punya dosa, syukur alhamdulillah. Ya, jadi pas orang tua saya kan udah meninggal, kita tinggal mendoakan. Orang tua saya masih jauh, gak usah pulang, tinggal video call. Yang penting punya kuota kalau mau ke telepon WA. Kan silakan, gampang. Apa susahnya? Maka kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, ya Allah jangan kau terima umat yang berpuasa Ramadan jika mereka belum memohon maaf kepada kedua orang tuanya. Maka kata Nabi, amin. Yang ngaminin Nabi bukan saya. Otomatis kalau Nabi yang ngaminin, diaminin oleh manusia suci dan disucikan oleh Allah yang tidak pernah bermaksiat,
dan maksiatnya pun terjaga oleh Allah. Terjaga di perbuatan maksiat, dikabul oleh Allah, mustajab doanya. Yang kedua kata malaikat, ya Allah, jangan kau terima umat Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan jika seorang istri belum meminta maaf terhadap suami, begitupun sebaliknya. Tuh. Ya kira-kira gampangan mana Pak? Minta maaf sama orang tua apa sama istri? Atau maafin istri? Dua-duanya gampang. Kita niatkan, saya meminta maaf sama orang, sama istri. Masalah dimaafin atau tidak bukan urusan kita lagi. Yang ketiga, jangan kau terima ya Allah umat Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan belum meminta maaf kepada sesamanya. Artinya mungkin kita dengan tetangga, dengan kawan, dengan saudara, dengan siapa saja kita punya dosa, atau mungkin kita pernah menzalimi belum meminta maaf, baik dengan kata-kata ataupun dengan tingkah laku. Orang tersakiti kita belum meminta maaf, kata malaikat jangan diterima. Kata Nabi Muhammad, amin ya Allah ya Rabbal. Nah, yang paling susah yang mana minta maafnya? Minta maaf sama orang tua, minta maaf sama istri, istri sama suami, suami maafin istri, begitupun sebaliknya. Atau minta maaf kepada sama, mau tetangga, mau saudara, mau teman, mau gimana? Itu yang paling susah. Yang paling susah itu Pak. Nah, kalau dengar malaikat Jibril memohon kepada Allah, mungkin di antara kita lebih banyak yang tidak diterima puasa. Kenapa? Kadang-kadang kita, wah, pantang bagi saya maafin dia. Apalagi saya yang minta, waduh, gengsi dong. Dia yang bikin, nah, ya Allah, ya Rabbana. Wal'afina annin nas, sifat Rasul itu memaafkan kepada seluruh manusia. Kita ikuti kalau bisa. Ya pasti bisa sebenarnya. Kenapa? Karena kalau lihat status manusia biasa, Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Artinya Rasulullah melakukan seperti itu, kita pun bisa. Cuman kita kadang-kadang itu tadi, jaim, jaga image dong. Atau kadang-kadang mohon maaf, ada yang di lembaga, wah dia bawaan saya, malu atau saya, turun harga diri. Ya enggak bakalan turun harga diri kita. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi. Jadi di antara tahlil yang kita baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita membaca tahlil itu. Yang apalagi yang disunahkan, perbanyak di bulan Sya'ban, termasuk di malam ini nanti kita perbanyak sholawat. Kenapa kita memperbanyak sholawat? Karena asbabun nuzul, ayat yang menyebutkan kita harus bersholawat atas Nabi turun di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun di bulan Sya'ban yang menunjukkan bahwa kita harus bersolawat atas baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya apa? Banyak harapan kita. Kita gabung, kadang-kadang kita kenal sama yang mulia Pak, orang yang dimuliakan oleh manusia baik karena jabatan ataupun harta. Kita juga suka kerasa Pak. Contoh, kita nyebutinnya aja ada pengaruhnya tuh orang mulia, orang punya jabatan tinggi. Contoh, saya ditilang.
karena memang melanggar. Bapak orang mana? Kelapa Nunggal. Kelapa Nunggalnya mana? Ini. Kenal nggak dengan ini? Oh kenal. Ya udah lewat. Dia yang nanya, nyebutin orang yang terkenalnya di Kelapa Nunggal. Kita nyebutin, oh itu mah Pak orang tua saya. Udah saya anggap orang tua. Karena kita ngomong gini berpengaruh buat dia, langsung ya udah lewat aja. Apalagi ini bukan dimuliakan oleh manusia, tapi oleh Allah langsung. Kita membacakan sholawat atas Nabi Muhammad, maka insya Allah kita pun akan terbawa mulia. Amin ya rabbal alamin. Kan kita gitu Pak logikanya. Kalau kita kenal sama orang yang soleh, insya Allah nggak bisa ngaji, saya nggak bisa ngaji, ikut sama orang yang soleh pakai peci, dibilang ustaz. Padahal yang kita ikutin, ini hargainya yang kita ikutinnya. Karena keistimewaannya, kelebihan orang yang kita ikutinnya. Nah ini Nabi Muhammad, manusia mulia, super mulia, dimuliakan oleh Allah. Maka kita pun insya Allah, bahkan kita berharap semoga dengan membaca sholawatnya yang mana? Bebas, mau yang panjang silakan. Yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mau pakai Sayyidina, maka Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya mau sholawat yang lain, silakan. Silakan saja. Intinya bentuk penghambaan kita kepada Allah, kita mengikuti perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya membacakan sholawat atas baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, hai orang-orang yang beriman, sallu, bacalah sholawat alaihi pada Nabi Muhammad, pada Nabi, wasallimu taslimatu. Insyaallah di sana. Jadi banyak kemanfaatan dan insyaallah barang siapa orang yang sering membaca sholawat, yang keras hati, insyaallah hatinya akan menjadi lemah lembut. Yang tadinya marah, insya Allah jadi ya turun kemarahannya. Paling tidak seperti itu. Termasuk pada saat kita sedang dirundung masalah, baca sholawat, memohon atas kemuliaan Nabi Muhammad, insya Allah. Semoga apa yang kita baca dari sholawat yang manapun, paling tidak kita langsung merasakannya waktu kita di dunia. Di akhirat mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling tidak Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan menyebut wa Sya'ban sahri, bulan Ramadan adalah bulanku. Rasulullah mengingatkan kepada umatnya sekarang yang belum qodoin. Artinya latihan, perbanyak puasa, latihan dulu di bulan sekarang walaupun agak jarang sedikit, selang-seling, baik puasa sunnah Senin Kamis atau mungkin ditambah dengan sunnah Daudnya. Intinya adalah latihan dulu. Begitu masuk Ramadan, nah disitulah. Karena kadang-kadang ada yang merasa tersiksa, Pak. Begitu masuk Ramadan, waduh, Ramadan sekarang mah panas. Panasnya kenapa? Itu tetangga. Ramadan baru masuk, udah anaknya udah beli itu, beli ini, beli itu. Ini panasnya ini. Jadi panasnya bukan karena itu. Dibaca. Bukan ke fisik, ke hati. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau memberikan keberkahan kepada kami, menurunkan keberkahan, artinya ziyadatul khair, kebaikan buat kita di bulan Rajab yang telah berlalu,
Bulan Sya'ban tinggal 15 hari lagi, dan disampaikan oleh Allah kita semua masuk ke dalam bulan yang suci dari bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa hasil maqasidana, dan semoga Engkau menghasilkan seluruh maksud dan cita-cita kita, termasuk niat kita ingin itu ingin ini di bulan Ramadan, mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekaligus saya juga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya jika selama ini ada kalimat-kalimat, kata-kata kurang berkenan, termasuk tingkah laku yang kurang berkenan di hati jamaah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kesempurnaan hanya milik Allah, sedangkan kelemahan dan kekurangan adalah milik saya pribadi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.